Lantas mampukah PBB untuk menghentikan perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat? Kita bahas lebih dalam bersama pengamat intelijen Wawan Purwanto. Selamat sore Pak Wawan. Ya Mas, selamat sore Mas. Baik, terima kasih waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Wawan, ada 3 prajurit TNI yang tewas dan sekarang ada lagi serangan yang membuat prajurit TNI kita terluka. Nah, menurut Anda sudah saatnya kah untuk Indonesia ini bisa bersikap lebih tegas gitu dengan menarik semua pasukannya dari Lebanon? Ya, kita mesti protes keras ya dari apa yang telah terjadi. Karena itu perlu adanya investigasi yang berlanjut supaya ini jelas siapa yang melakukan, kemudian juga motivasinya seperti apa, apakah ingin menyeret Indonesia langsung di dalam konflik lebih dalam, atau kita kan di sana pasukan penjaga perdamaian, tentu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa. Karenanya kita tidak ingin lantas saling menuding tanpa investigasi mendalam. Karena di satu sisi ada yang membantah bahwa Israel kan menganggap itu tidak melakukan, dan bahkan juga dia menyalahkan pihak Hizbullah misalnya itu ada keterlibatan dan sebagainya. Memang pertempuran itu bisa terjadi rekoset dan lain sebagainya, tapi dengan investigasi yang lebih mendalam nanti akan ketahuan supaya ini tidak terulang, karena Indonesia kan tidak bisa terus-menerus hanya bertahan. Bagi pasukan perdamaian memang menjaga di tengah, tidak lantas info di dalam pertempuran itu. Maka nanti setelah juga lakukan investigasi secara mendalam, nanti juga akan dikaji, dan ini semua dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa karena kehadiran kita di sana itu atas nama PBB, bukan nama lain-lain. Demikian. Oke, nah ini kan tadi kita mengawali ini dengan posisi keberadaan dari prajurit kita begitu yang memang berada di sana itu adalah karena penugasan dari PBB bertugas dalam kerangka UNIFIL seperti itu. Nah tadi kita juga sebelum memulai dialog ini juga sudah mendengar pernyataan dari Sekjen PBB yang meminta agar pihak-pihak yang bertikai gitu bisa segera menghentikan perang yang sedang dijalankan. Nah, menurut Anda, apakah kemudian desakan dari Sekjen PBB ini hanya dianggap sebagai angin lalu begitu oleh pihak-pihak yang bertikai, terutama oleh Israel dan juga Amerika Serikat yang masih terus menggempur wilayah di Iran, kemudian Lebanon seperti itu? Memang PBB itu menghadapi kesulitan besar dalam menghentikan konflik ya antara Iran dan Israel bersama dengan Amerika ini. Hari ini berdasarkan situasi, biasanya itu kalau berhadapan dengan negara-negara adidaya memang PBB agak kesulitan ya. Apalagi juga kalau resolusinya itu ada veto di situ, maka akhirnya ya ini menyulitkan di situasi di lapangan. Dan kita juga selalu melihat kalau ada keterlibatan negara-negara besar itu selalu akan membentur tembok. Oleh karenanya kita sering menganggap bahwa Dewan Keamanan itu jadi tidak efektif, dan seringkali resolusi itu diabaikan. Nah ini sehingga terjadi eskalasi dan serangan berkelanjutan. Maka kita ingin supaya ini harus ada satu kebersamaan untuk diperkuat diplomasi supaya bisa lah ya dihentikan. Dan tentu kita juga harus menyadari mengapa sampai seperti ini, karena sebelumnya kan sudah dilakukan gencatan senjata setelah terjadi pertempuran pada 2025 yang lalu. Tapi senjata ternyata ditindaklanjuti dengan perundingan, tapi di tengah perundingan diserang. Ini kita juga tidak ingin ini menjadi terulang, karena ini tentu akan menghilangkan trust ya, kepercayaan. Kalau misalnya terjadi seperti itu, was-was. Kalau diajak berunding tiba-tiba diserang, akhirnya
karena pernah terjadi, sehingga ini yang memicu adanya keberatan untuk diajak berunding kembali. Oleh karenanya kita ingin supaya mengajaklah negara-negara lain yang kuat pengaruhnya untuk melakukan upaya-upaya pendekatan yang lebih masif ya. Karena perang itu adalah diplomasi yang gagal. Tapi ujung-ujungnya perang, maka akhirnya kembali berdiplomasi. Tapi setelah semuanya hancur-hancuran, ini perang itu kan menang jadi arang, kalah jadi debu, nah, sama-sama hancur. Tapi kembali nanti, maka kita ingin perkuat diplomasi supaya mereka kembali ada hitung dihitung, ada rembuk dirembuk, gitu. Dengan tentu saja kepala dingin. Kalau misalnya ada klausul-klausul yang disampaikan oleh negara yang tidak berunding, ya coba ditindaklanjuti apakah klausul yang diajukan itu bisa diterima atau tidak. Juga timbal balik, karena ini kan masing-masing negara punya kepentingan nasional. Karenanya kalau misalnya ada satu yang selama ini kepentingan nasionalnya bergesekan, maka ini yang sering harus ditinjau kembali untuk saling menurunkan ego. Kalau masing-masing masih megang ego, ya dampaknya seperti yang kita lihat sekarang, di mana ekonomi dunia langsung berpengaruh, harga minyak melejit, ya otomatis komponen yang lainnya ikut, dan itu dirasakan oleh masyarakat dunia, ya. Amerika juga terasa, kemudian juga Irak terasa, Israel terasa, tapi masyarakat dunia juga kena karena penutupan Selat Hormuz lantas membuat nilai dari energi itu melejit. Oleh karenanya mari sebisa mungkin ya kita harus segera menghentikan pertempuran ini demi menjaga keseimbangan dan kestabilan, ya, dan tentu saja dengan catatan klausul-klausul yang diajukan bisa diterima semua pihak. Oke, Pak Wawan, ini kan kalau kita melihat kemarin dari perkembangan ketika perangnya berlangsung begitu ya, sebenarnya kan Trump itu berupaya untuk kemudian mengajak negara-negara yang lainnya untuk katakanlah dalam tanda petik sama-sama menguasai Selat Hormuz ini. Tapi kemudian negara-negara lain ini ternyata ambil sikap kayaknya nggak mau ikutan begitu ya. Nah, ini apakah kemudian bisa juga untuk menjadi pemantik begitu untuk adanya perubahan di dalam PBB? Karena seperti yang tadi Anda katakan, ketika Bang bicarakan soal Dewan Keamanan berhadapan dengan negara-negara besar ini, selalu saja kesulitan karena memang ada negara-negara besar yang punya katakanlah hak veto seperti itu, yang membuat upaya apapun yang dilakukan PBB sepertinya jadi cukup sulit untuk bisa dieksekusi, termasuk untuk menghentikan perang yang berlangsung sekarang ini. Ya, memang kita lihat banyak negara yang diajak, termasuk dari NATO sendiri yang tidak mau terlibat. Kemudian juga negara-negara sekutu Amerika juga keberatan karena mereka tidak ingin ini eskalasi makin meningkat dan berimbas kepada negerinya. Dan itu tentu juga sangat mempengaruhi di dalam negeri Amerika sendiri, di mana di sana juga terjadi demo besar-besaran, di mana 8 juta penduduknya melakukan aksi demo, karena juga langsung ya merasakan. Negara-negara besar tadi tentu juga punya pemikiran dan pandangan politik ketika di sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini tentu juga akan berpengaruh nantinya terhadap perubahan-perubahan aturan yang terutama efektivitas resolusi Dewan Keamanan PBB. Kalau tidak, maka menjadi terkesan macam ompong, dan itu tentu tidak kita kehendaki, karena sekarang kalau kita lihat semua negara sudah terimbas langsung dengan penutupan Selat Hormuz. Otomatis ini ekonomi makin mencekam, bahkan di sebelah negara juga terjadi pemadaman berkelanjutan yang tentu ini juga akan juga roda ekonomi menjadi sulit berputar, karena energi ini menjadi pemasok utama untuk salah satu komponen besar. Dan kita sadari
semakin lama ini berlangsung, maka dunia yang akan menjadi goyah. Dan kita ingin negara-negara besar tentu juga bersuara lebih mendorong bagaimana supaya aturan-aturan di PBB bisa ada perubahan signifikan yang mendorong untuk kebersamaan. Jadi tidak lantas hanya ditentukan oleh negara-negara tertentu saja, tapi juga memperhatikan pemikiran-pemikiran negara lain, termasuk sekutu Amerika sendiri yang sekarang juga seperti berbantahan. Mereka tidak mendukung apa yang telah dilakukan kebijakan-kebijakan oleh Donald Trump. Demikian. Oke, karena kalau kita melihat kan sekarang memang seperti yang tadi juga Pak Wawan sudah sebutkan bahwa kondisi dunia sekarang sudah cukup terganggu terutama secara ekonomi dengan apa yang terjadi di konflik di Timur Tengah ini. Entah itu bersekutu dengan Amerika Serikat ataupun tidak begitu, tapi semuanya kemudian terpengaruh. Nah, ini apakah kemudian menjadi pertimbangan dari kedua pihak yang berkonflik, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, untuk kemudian memperpanjang atau tidak konfliknya mereka? Atau ya sudah begitu, mereka akan tetap berfokus dengan konfliknya, sehingga perang ini kemudian akan berlangsung dengan cukup panjang. Seperti apa Pak Wawan melihatnya? Ya, sebetulnya kedua belah pihak tentu sudah berpikir bahwa setiap bertambah panjang ini pasti akan menambah deretan kerugian, kehancuran, serta juga korban materi maupun juga korban jiwa. Dan sebetulnya didorong menurut hukum internasional itu ingin supaya kalau terjadi konflik itu bisa cepat terselesaikan dan meminimalisasi korban. Nah, kalau misalnya ini berkelanjutan tentu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan itu. Makin panjang, makin enggak karuan jatuh korban. Kemudian juga upaya meminimalisasi korban sudah dilakukan oleh mereka dengan himbauan supaya mereka menyingkir ke daerah-daerah yang aman. Kemudian ada bersembunyi di bunker. Tapi kenyataannya kan bunker pun sekarang tembus oleh rudal-rudal itu dengan kekuatan yang makin besar, apalagi dengan bahan-bahan ledak yang padat itu, dan itu menimbulkan panas yang luar biasa, sehingga kalau bunker aja tembus berarti tidak ada tempat aman akhirnya. Dan itu tentu ajakan-ajakan untuk berlindung ke tempat shelter akhirnya juga menjadi tempat yang tidak aman juga. Dan ini tentu akan merugikan kedua belah pihak. Oleh karenanya kita lihat dari kedua belah pihak ini untuk bagaimana lebih mengedepankan kearifan untuk bisa meminimalisasi korban, dan tentu saja juga mendengar klausul-klausul yang disampaikan oleh kedua belah pihak supaya bisa kembali berpikir jernih. Kalau memang harus melibatkan pihak ketiga ya tidak apa-apa. Indonesia juga sempat menawarkan ya itikat baik dari Indonesia tentu. Tapi kalau misalnya mereka memilih ke negara lain juga tidak masalah. Tapi yang jelas itu kan ada suatu itikat baik dari kita dan dari negara-negara lain yang sekiranya bisa dipercaya oleh kedua belah pihak ini untuk bisa menjadi penengah. Sebab memang kalau sudah eskalasinya makin runyam begini, memang perlu ada pihak ketiga yang terpercaya oleh mereka dengan juga akan memberikan jembatan, solusi, serta juga langkah-langkah alternatif sehingga tidak menjadi eskalasi yang meningkat, tapi deeskalasi. Dan itu sudah mendesak tentunya, karena sudah kita tidak ingin lagi menambah berita para korban berkelanjutan. Demikian. Baik, terakhir Pak Wawan, sebelum kita tutup ini, artinya siapa yang kemudian bisa untuk menghentikan konflik ini? Apakah kedua pihak yang berkonflik sendiri, Amerika Serikat, Israel dengan Iran, atau mungkin ada pihak penengah, atau sebenarnya kita masih bisa berharap bahwa PBB kemudian bisa melakukan sesuatu untuk kemudian bisa membuat konflik ini berakhir dan mencegah kerugian yang lebih luas? Kita sebetulnya ingin PBB berperan lebih aktif, akan tetapi biasanya
negara-negara yang kuat ini lebih mengendalikan PBB sehingga pihak yang satunya tentu merasa tidak nyaman misalnya. Oleh karenanya perlu juga alternatif yaitu pihak ketiga yang duduk sebagai penengah yang bisa dipercaya kedua belah pihak untuk bisa duduk sama-sama berunding seperti yang ada. Tapi ya itu tadi keinginan untuk tidak terjadi penyerangan baru selama-lamanya seperti apa yang disampaikan oleh pihak Iran itu harus ditepati karena memang trust itu sudah hilang ya karena terjadi penyerangan di tengah-tengah perundingan dan ini mereka selama ini merasa dicurangi ya, karena di tengah perundingan diserang di waktu subuh. Oleh karenanya karena seperti ada trauma seperti itu, ini yang agak merepotkan sehingga akhirnya dia tidak mau diajak untuk berunding kembali atau senjata-senjata. Dan ini tentu kalau misalnya ada pihak ketiga yang memang dipercaya, baik dua belah pihak, entah itu kalau misalnya tawaran Indonesia bisa diterima ya alhamdulillah, jika tidak ya monggo apakah Pakistan atau dari Uni Eropa atau mana ya silahkan, yang intinya itu sama-sama bisa mempercayai para penengah itu sebagai pihak yang dianggap berimbang, bisa independen. Baik, Wawan Purwanto, pengamat intelijen telah memberikan pandangan dan analisanya di Berita Satu Sore. Pak Wawan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Dan cepat bisa terselesaikan.